Bab 89. Renata menatap layar ponselnya. Ini sudah ketiga kalinya Fiona mengirimkannya pesan, menanyakan tentang Daniel yang tidak lagi menghubunginya. Sebagai istri normal, tentu Renata merasa sedih. Ada wanita yang menanyakan suaminya. Tapi Renata selalu menekankan pernyataan pada dirinya sendiri. Jika ini memang keinginannya, Mas, panggil Renata melihat Daniel yang baru masuk kamar. Ya sayang, balas Daniel merebahkan tubuhnya di sisi Renata, juga memeluk tengkuk istrinya itu. Mas, apa kamu tidak menghubungi Fiona lagi? Memangnya kenapa? Daniel kembali bertanya dengan nada dingin. Tapi Mas, cukup Rena, sentak Daniel melepaskan peluknya. Kamu tahu kan kalau aku tidak mencintainya, jadi jangan paksa aku untuk dekat apalagi menikah dengannya, sambung Daniel. Mas, Renata beringsut dari ranjang, hendak menyusul langkah Daniel yang meninggalkannya. Namun langkahnya terhenti. Renata memegangi dadanya yang mendadak sesak. Kepalanya yang berat membuat pandangannya semakin kabur dan jatuh tersungkur kehilangan kesadaran. Renata, pekik Daniel menoleh ke belakang. Melihat Renata yang sudah pingsan, ia pun bergegas membopong tubuh Renata keluar dari kamar, dan membawanya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Renata segera ditangani oleh petugas medis, sedangkan Daniel hanya bisa terduduk lesu di luar ruangan. Seharusnya ini sudah seperti kebiasaan. Keadaan Renata down dan ia harus keluar masuk rumah sakit. Meskipun hal ini kerap terjadi, tapi Daniel tetap tidak bisa menutupi kesedihannya. Ia masih tetap berharap Renata bisa sembuh, dan menjalani hari-harinya dengan normal, walaupun kemungkinannya sangatlah kecil. Dok, bagaimana keadaan istri saya? Daniel segera menghampiri seorang dokter pria yang baru keluar dari ruang IGD. Sang dokter menghela nafas pelan sebelum berkata-kata. Daniel cemas dan benar saja kabar buruk yang diterimanya. Keadaan Renata kritis dan harus dipindahkan ke ruang ICU. Tentu saja itu seperti pukulan berat untuknya. Daniel hanya bisa pasrah dan terus berusaha melakukan yang terbaik untuk Renata. Daniel masuk ke ruang ICU. Tampak Renata yang terbaring lemah dengan berbagai alat medis di tubuhnya. Langkah gontainya mendekat ke arah ranjang. Renata masih terpejam, wajah pucatnya terlihat jelas. Sayang, Daniel meraih punggung tangan Renata. Sadarlah, ucaplah lirih. Matanya yang sudah memerah terus menatap Renata, berharap wanita yang dicintainya itu akan membuka matanya. Daniel tersentak saat ponsel Renata yang dibawanya tiba-tiba berdering. Tertulis nama Ibu di layar. Daniel terdiam sesaat. Bingung rasanya ia ingin mengangkat panggilan itu, dan mengatakan jika Renata tengah berjuang untuk hidup. Tapi pesan Renata yang melarang keras Daniel memberitahukan hal tersebut pada keluarganya mengurungkan niatnya. 3 hari sudah Renata terbaring lemah, masih memejamkan matanya. Daniel seolah tidak lelah menemani Renata, menunggu kelopak mata yang indah itu terbuka, dan Renata tersenyum kepadanya. Sayang, bangunlah, aku merindukanmu. Daniel kembali membisikkan kalimat itu, berharap Renata mendengarnya. Malam sudah larut. Daniel yang kelelahan pun terlelap, menyandarkan kepalanya di sisi ranjang. Di saat itu Renata perlahan membuka kedua matanya. Renata memutar pandangannya, merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Pandangannya kini terfokus pada Daniel yang masih terlelap. Wajahnya tampak lelah, rambutnya pun berantakan. Tanda pria itu tidak lagi peduli dengan penampilannya. Renata tersenyum lirih. Ingin rasanya ia memanggil nama pria yang dicintainya itu. Tapi Renata saat ini sangat lemah, bahkan tidak sanggup mengeraskan suaranya.
Tangan Renata terluruh, jemarinya menyentuh dan mengusap wajah suaminya. Daniel yang menyadari ada yak menyentuh permukaan wajahnya perlahan membuka mata. Renata, mata sayu itu mendadak terbuka lebar, melihat Renata yang sudah membuka matanya, menatap Daniel tanpa mampu mengucapkan apapun. Daniel spontan menekan tombol darurat di ruang ICU tersebut. Sampai tidak lama kemudian tampak seorang dokter dan beberapa perawat datang, dan memeriksa keadaan Renata. Keadaannya sudah membaik, ujar sang dokter. Senyum Daniel pun mengembang. Organ-organ di tubuhnya pun sudah membaik, dok, lapor seorang perawat. Dokter pun memerintahkan agar beberapa alat medis di tubuh Renata dilepaskan, dan memindahkannya ke ruang rawat inap. Dimakan sayang. Daniel menyodorkan sesuap nasi ke arah Renata. Pagi itu keadaan Renata semakin membaik. Wajahnya pun tidak terlalu terlihat pucat lagi. Renata menggeleng. Sayang, makanlah sedikit saja, bujuk Daniel. Tubuhku tidak enak mas, sakit, lirih Renata dengan mata yang berkaca-kaca, seolah menahan rasa sakit di tubuhnya. Daniel meraih tangan Renata. Aku yakin kamu akan sembuh. Renata tersenyum getir. Ucapan Daniel terdengar seperti omong kosong. Aku tidak akan sembuh. Aku hanya akan semakin dekat dengan kematian. Sayang jangan. Aku yang merasakannya mas, sela Renata. Aku tidak sanggup lagi menahan rasa sakit yang setiap detik meremukan tubuhku. Aku tidak tahan. Renata menangis. Daniel tertunduk. Ia mengerti, sangat mengerti, jika Renata pasti sangat tersiksa menjalani hari-harinya saat ini. Tapi ia tidak bisa melakukan apapun, jika saja rasa sakit itu bisa dipindahkan ke tubuhnya. Daniel bersedia. Mas, kamu mau mengabulkan permintaanku kan? Tanya Renata, mengusap punggung tangan Daniel. Aku akan berusaha mengabulkannya, balas Daniel yakin. Aku ingin kamu menikah dengan Fiona, tidak dengan permintaan itu, tolak Daniel. Tapi hanya itu permintaanku, ujar Renata lirih pada Daniel yang memalingkan wajahnya. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa pergi gitu saja, sebelum melihat kamu bersanding dengan wanita yang mencintaimu. Di tempat yang berbeda, Fiona yang tengah menyantap sarapannya terbelalak melihat pesan yang masuk ke dalam ponselnya. Pak Daniel. Fiona tampak terkejut melihat Daniel yang kembali menghubunginya. Setelah sekian lama tidak lagi menghubungi, dan tak merespon pesannya. Bisa temui aku di cafe seks. Fiona semakin terheran-heran membaca pesan Daniel yang mengajaknya bertemu siang ini. Selesai sarapan Fiona masuk kembali ke dalam kamarnya. Ia termenung, bingung akan menemui Daniel atau tidak. Rasanya Fiona malas. Takut Daniel kembali mengajak teman-temannya untuk makan siang bersama, dan justru mengacuhkannya. Fiona sangat mengerti, jika Daniel melakukan itu semata hanya menuruti permintaan Renata. Kamu jadi datang. Daniel kembali mengirimi pesan, meminta kepastian. Fiona menghela nafas. Tetap saja ia tidak bisa menolak permintaan pria itu. Aku kesana sekarang. Fiona pun beringsut dari ranjangnya. Sejenak ia memandangi pantulan wajahnya di cermin. Siang itu Fiona memilih untuk tidak mengenakan polesan make up sedikit pun, dan hanya mengenakan blouse hitam sederhana. Karena secantik apapun ia merias dirinya, tetap saja Daniel tidak akan meliriknya. Setelah bersiap-siap dengan menaiki taksi Fiona menuju kafe yang dijanjikan Daniel, Fiona melangkah masuk. Tampak Daniel yang sudah menunggu di sana. Duduklah, ujar Daniel pada Fiona yang menghampirinya. Fiona duduk dengan canggung, dan memesan makanan di sana. Fiona terus memutar pandangannya. Karena sampai ia menyantap makanannya tidak ada teman Daniel yang datang. Ia sempat berpikir jika Daniel akan kembali mengundang temannya untuk makan bersama. Fiona, menikahlah denganku. Fiona tercengang mendengar kalimat yang diucapkan pria di hadapannya itu.